Kita akan bahas tentang penyakit burung paru bengkok, yaitu penyakit PBFD ya. Apakah ciri-ciri burung ini terkena penyakit PBFD atau yang seperti ini? Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya. Jadi hari ini saya mau membahas tentang penyakit burung paru bengkok, yaitu PBFD ya. Jadi banyak banget ini terjadi di burung paru bengkok seperti di burung kakatua, makau. Nah, kali ini saya mau membahas berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi bagaimana PBFD, terus bagaimana kita cara mengetahui PBFD, dan bagaimana ciri-ciri burung yang terkena PBFD ini. Oke teman-teman, jadi saya membuat video ini bukan untuk menggurui ya, cuman saya hanya ingin berbagi ke teman-teman karena banyak banget teman-teman yang tanya bagaimana cara membedakan burung yang terkena PBFD. Terus ada juga yang nanya bagaimana cara untuk mengetes memastikan bahwa burung itu terkena PBFD atau enggak. Nah, di sini saya akan jelaskan, terus saya akan kasih contoh-contoh burung-burung yang sudah terkena penyakit PBFD ya. Oke teman-teman, ini adalah beberapa burung yang udah kita asingkan, yang udah positif kena PBFD ya, atau virus PBFD. Nah, ini ada burung Blue Eye, terus ini adalah burung African Grey. Nah, nanti untuk ciri-cirinya secara jelas saya akan info di video ini ya, atau akan saya share di video ini. Nah, ini kita lihat dulu. Ini adalah burung kakatua Maluku. Dan ini udah terkena juga, kalian bisa lihat ya. Terus ini juga kakatua jambul kuning. Nah, ini aktif sebenarnya ya, tapi dia udah terkena virus PBFD. Nah, ini juga ada makau, bahkan makau pun bisa kena. Ini adalah makau. Terus ini ada kakatua Maluku lagi. Kalau kalian bisa lihat di sini, pasti kalian tahu nih, ada beda yang ada yang nggak beres ini di burung ini. Terus ini lagi, ini adalah burung Blue Eye. Nah, ini adalah burung kakatua major Michel yang udah terkena juga. Nah, ini ada kakatua cempaka yang udah terkena PBFD juga ya, dan ini kita udah tes. Nah, yang banyak kasus terjadi seperti ini udah jelas PBFD ya, dari fisiknya kita udah kelihatan gitu. Nah, jadi teman-teman, penyakit PBFD ini itu disebabkan oleh virus, dan sampai sekarang itu vaksinnya belum ditemukan ya, atau obatnya juga belum ditemukan untuk jenis penyakit. Nah, jika ditanya apakah burung ini masih bisa bertahan hidup sampai lama, jawabannya iya. Burung ini masih bisa bertahan hidup sampai lama, bahkan tahunan, dengan antibodi dan kualitas burung yang kurang bagus tentunya ya. Karena dia biasanya bulunya rusak, terus paruhnya rusak, atau kukunya rusak. Bahkan ada yang mengalami kelumpuhan, tapi dia tetap bisa bertahan hidup ya teman-teman. Jadi solusinya, kalau burung kalian udah terkena PBFD ini ya, salah satu itu harus diasingkan dan tetap dipelihara atau dimusnahkan. Nah, ini adalah burung kakatua Blue Eye yang sudah positif terkena penyakit PBFD. Dari gejalanya itu bulunya itu nggak tumbuh lagi ya. Jadi bulu yang nggak tumbuh lagi bukan karena dicabuti ya, tapi memang dia nggak tumbuh dan rontok sendiri, itu biasanya positif PBFD. Dan itu kita udah lakukan tes, dan memang dia positif. Seperti ini dah, dia udah lama ini, udah bertahan hidup sampai lama ya. Jadi kita tetap pelihara dan kita asingkan burung ini. Nah, ini juga ada burung kakatua Maluku. Nah, ini kalau kalian lihat di bagian paruh, itu paruhnya memanjang. Bahkan kemarin itu sampai panjang banget, tapi itu udah kita potong ya. Jadi harus dipotong terus ketika dia memanjang. Dan di bagian jambulnya juga bulunya nggak normal ya. Dan ini kelihatan sehat ya, tapi ini positif terkena PBFD teman-teman. Nah, ini adalah burung makau, dan ini dia juga positif PBFD. Cuman kalau dilihat dari gejala di bulu, dia nggak terlalu parah, hanya di bagian itu aja rusak bulunya dikit. Cuman dia ini nggak bisa gemuk, jadi badannya itu kurus teman-teman. Walaupun makannya banyak segala macam kita kasih, tetap dia akan kurus.
Nah, ini adalah burung kakak tua jambul kuning. Jadi kakak tua jambul kuning ini sebenarnya sehat kalau dilihat secara kasat mata. Cuman dia juga nggak bisa gemuk. Dadanya ini nyelet. Tuh, saya kasih tunjuk ya. Agak susah sih niupnya. Tapi nah itu yang pastinya dia kurus banget. Bahkan tulang dada itu nonjol. Padahal makanannya kita kasih yang proteinnya bagus gitu ya. Tapi ya memang begitu, dia nggak akan bisa gemuk. Dan ini udah kita tes dan positif. Jadi gejalanya nggak hanya di bulu, nggak hanya di paruh, cuman kondisi fisik juga menentukan bahwa itu VBFD atau enggak. Nih, saya tiup-tiup juga biar kelihatan tulang dadanya maksudnya. Nah, ini kelihatan sehat ya, padahal ini kena penyakit VBFD. Nah, kalau ini adalah burung kakak tua Maluku. Jadi di burung ini terjadi kekakuan. Jadi dia nggak bisa terbang, kayak kaku gitu di bagian sayapnya. Terus di bagian bulu sayapnya tuh agak rusak nih. Nah, di gejala PBFD juga ada kekakuan, bahkan terjadi kelumpuhan. Tapi burungnya ya tetap makan normal. Terus normal, bukan cuman dia kayak kaku terus lumpuh gitu. Itu ada terjadi di burung kena penyakit PBFD. Nah, ini adalah burung kakak tua African Grey. Jadi kalau kalian bisa lihat di bagian kepala, leher itu bulunya udah nggak ada ya. Dan itu memang nggak tumbuh, bukan karena dicabuti. Dan ini memang udah kita tes, ternyata memang positif PBFD. Dan ini udah kita asingkan. Kalau kondisi fisik ya masih agak sehat sih, masih biasa aja gitu. Nah, ini juga ada burung kakak tua African Grey juga. Jadi ada 3 kakak tua African Grey yang mengalami penyakit PBFD. Kalau kalian bisa lihat ya, itu tuh sebenarnya kelihatan sehat nih. Cuman dia itu mengalami kekakuan dan nggak bisa terbang ya teman-teman. Nah, ini kakak tua African Grey yang ketiga. Jadi sebenarnya itu di bagian dada sama perut itu bulunya udah nggak tumbuh juga. Dan ini hasilnya memang udah positif PBFD. Nah, banyak gejala yang sering terlihat itu di bagian bulu. Jadi bulunya itu nggak tumbuh lagi. Itu kemungkinan positif dia akan PBFD. Nah, ini kakak tua Blue Eyed ya. Jadi kalau dilihat sih kayak normal gitu ya, kayak sehat kalau dilihat kasat mata. Cuman kalau diperhatiin lebih detail itu paruhnya itu udah nggak abnormal, udah abnormal ya. Maksudnya nggak normal lagi tuh paruh. Terus dia itu ada mengalami kekakuan juga. Nah, yang sering terjadi juga ini seperti burung ini ya, burung kakak tua jambul kuning ini, dia tinggal bulu kapasnya aja. Jadi kalau orang nggak tahu, terus ada penjual yang mau jual burung, ini dibilang anakan. Padahal ini burung penyakitan ya. Jadi kalian harus hati-hati kalau beli burung, nggak usah beli burung yang kayak gini. Banyak banget yang nggak tahu burung terjebak karena sellernya jahat ya. Jadi dibilangnya ini burung anakan yang masih mau tumbuh bulu. Padahal burung ini kena penyakit ya teman-teman. Tuh bisa lihat. Nah, ini adalah burung kakak tua jambul kuning. Jadi udah jelas ya. Kalau ini kalian bisa lihat di bagian dadanya itu bulu udah nggak tumbuh lagi. Terus di bagian belakang itu tinggal bulu kapas. Tapi kondisinya masih aktif ya. Jadi kayak makan segala macam itu masih normal. Cuman untuk bulunya ini nggak bisa tumbuh lagi. Dan ini udah terjadi juga cukup lama ya teman-teman. Nih bisa lihat. Nah, ini ada burung nuribayan juga yang udah terkena. Jadi ini tinggal bulu kapas saja. Udah kayak burung kapas jadinya ya. Jadi ini udah pernah saya treatment. Cuman balik lagi dan memang nggak akan bisa sembuh. Terus kita tes PBFD atau enggak. Ternyata hasilnya positif PBFD. Jadi kalau udah positif atau memang udah ada gejala seperti ini, lebih baik dipisahkan dari burung yang lainnya ya. Nah, ini adalah burung kakak tua cempaka. Jadi yang saya bilang kelumpuhan total itu ini burung ini sebenarnya lumpuh. Jadi kalau diletak di kandang itu dia nggak bisa jalan dan nggak bisa terbang juga. Jadi lumpuh total sebenarnya. Dan ini udah terjadi cukup lama ya. Udah lama banget ini burung. Dan hasilnya memang positif PBFD ini teman-teman. Nah, sekarang kita bahas tentang burung yang flaker atau hanya merusak bulu atau mencabuti bulunya sendiri. Nah, banyak teman-teman yang nggak tahu juga beda burung PBFD sama burung yang flaker ya. Nah, ini burung kakak tua jambul kuning ini dia nggak PBFD teman-teman. Dia hanya
merusak bulunya aja, dan beberapa kali saya treatment ini sembuh. Tetapi ketika kita udah nggak main-main sama dia lagi, dia stres lagi, dia akan merusak bulunya lagi. Jadi ini adalah burung kesayangan saya sebenarnya. Cuman karena saya mau breeding kemarin, saya taruh di kandang dan bulunya rusak lagi. Nah, kalau flaker itu kebanyakan karena burungnya stres. Jadi ketika dia jinak sama kita, sering main sama kita, tiba-tiba kita asingkan gitu, tujuannya untuk breeding atau segala macam. Nah, itu dia stres, dia akan mencabuti bulunya, dia akan merusak bulunya gitu ya teman-teman. Tetapi untuk di treatment bisa sembuh ya, pasti ini bisa sembuh lagi teman-teman. Nah, ini adalah burung yang kena flaker lagi kemarin. Ini Blue and Gold Macau. Ini anakan ya, jadi karena jinak terus kita letak di kandang malah dia stres. Cuman ini udah kita treatment, udah sembuh. Dan yang sebelahnya itu proses penyembuhan ya. Kalau yang sebelah kanan ini udah utuh, jadi udah betul-betul sembuh sebenarnya. Itu sih akibatnya karena dia stres, biasa main sama kita terus kita kandangin. Nah, itu jadi stres dia. Oke teman-teman, jadi itulah ciri-ciri burung yang terkena penyakit PBFD. Jadi untuk gejalanya itu biasanya di bagian bulu, jadi bulunya itu nggak tumbuh lagi. Bukan karena dicabuti ya, memang dia nggak bisa tumbuh. Terus di bagian paruh, biasanya paruh dia abnormal, bagian kuku juga dia tumbuhnya abnormal gitu ya. Terus di bagian badan biasanya itu dia kurus atau nyilet, cuman dia makannya banyak gitu, dan itu bisa dipastikan terkena penyakit PBFD. Nah, setelah kita tahu gejalanya seperti itu dan teman-teman ingin memastikan bahwa itu positif PBFD atau enggak, ya teman-teman harus lakukan tes PBFD ya. Dan itu bisa dilakukan dengan cara ambil sampel darah dan kirim ke lab ya. Jadi buat teman-teman yang pengen bertanya, silakan teman-teman tulis di komentar, nanti akan saya jawab. Jadi sampai di sini dulu video kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.